kita lanjut tadi sampai ini seru. Nggak salah. Hah? Ya. Gimana? Jadi menurut gue itu manajemen yang ngelakuin itu nggak salah bang. Nggak salah Menurut gue emang itu seharusnya gitu. Terus juga kan emang udah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak nih. Bener. Udah ada hitam di atas putih, lu udah baca kontraknya segala macam dan lu menyetujui itu dan manajemen nggak salah bang. Nggak salah. Yang salah tuh ketika lu udah setuju tapi lu ngeluh-ngeluh aja gitu lu ngeluh-ngeluh di Instastory, lu ngeluh-ngeluh di tongkrongan gitu kan. Ya terlepas apapun itu, gue sih berada di sisi dimana kalau lu udah tanda tangan ya udah lu berarti setuju sama kebijakan yang seperti apapun, mungkin lu dirugikan apa gimana itu lu setuju. Benar, dan kalau lu cerita nih sama orang ibarat kata emang objektif gitu, ngerti Betul. kontrak. Yang salah pasti disalahin tuh lu. Iya, yang pertama kali disalahin lu ngapain tanda tangan gitu kan. Terlepas ini enggak nguntungin, emang mungkin ada kesepakatan yang enggak nguntungin buat lu gitu. Tapi yang lebih dipertanyakan adalah kenapa disetujuin gitu. Iya, kenapa lu setujuin gitu? Pasti gitu jawabannya. Pasti. Ya di situ pasti lu nggak bisa jawab dong. Iya, karena dulu awal-awal gue pengen masuk e-sport yang ya, penting gitu. Itu doang kan, dan lu nggak tahu gitu isi kontraknya, lu nggak baca benar-benar gitu, jadinya lu sendiri susah gitu. Susah. Tapi intinya kalau kita kembali lagi ke lu sejauh ini, lu sama perkontrakan aman gitu ya? Aman. Ya? Alhamdulillah gua aman soal kalau masalah kontrak segala macam. Lu bisa baca gitu ya? Iya, gua baca gitu, pahamin lah gitu. Sejauh ini dan gue nggak pernah komplain juga kayak gue baca kontrak nih, oh aman gitu, belum pernah gue kayak nemuin ini kayaknya gue kurang gini. Tadi lu kan aman, berarti yang track record lu tadi siapa? Ini jadinya jadi sebuah kisi-kisi sebenarnya. Rija di SFI waktu itu aman, RRQ aman, Bos aman juga kemarin ya kan. Terus sekarang Siren aman nih? Aman, dan gue dulu waktu di RRQ ya, waktu keluar gue tuh sempet kayak takut gitu bang, kayak anjir gue ini kontrak tetap berjalan nggak ya gitu. Kalau tetap berjalan gue nggak bisa kemana-mana dong gitu bang. Betul. Dan ternyata GM-nya ini datang ke GH, terus dia bilang kalian terakhir ya bulan ini, dan selesai itu kita pisah dan kalian boleh ke tim mana. Di situ gue lega banget bang, serius. Leganya bukan karena keluar, maksudnya leganya karena gue perlu mikir ya. Gue masih bisa meniti karir gue lagi nih gitu di tim lain gitu. Nggak ketahan. Kalau ketahan mungkin gue nggak bakal di sini nih. Iya, lu jadi ini penghuni pastor kayak. Udah gue penghuni pastor kayak ya elah. Iya. Udah tuh nggak bisa nyicipin FMR. Tapi ngomong-ngomong ini kita jadi lumayan melebar ke arah hal yang menurut gue cukup worth it gitu untuk didengerin ya. Jadi sayang banget sih kalau lu nonton konten ini tapi nggak lu dengerin sampai habis, karena gue yakin banget ketika lu nonton konten gue berarti lu adalah orang yang emang sebenarnya sangat tertarik di dunia e-sport, terutama Free Fire gitu ya. Dan gue juga ini bang, gue pengen nyampein yang lagi rame banget nih di gue ngeliat di media sosial lah, di TikTok kayak ini ya, orang-orang FF ini saling jatuhin sih bang kalau menurut gue. Saling jatuhin, misalnya ada player, emang orang yang bermain game itu tujuannya untuk jadi pro player. Benar. Untuk fokus di turnamen nih. Dan juga ada orang yang bermain game itu hanya sebatas kayak, ya udah gue pengen main, gue pengen menghibur orang. Contoh kayak konten creator kayak jedak jeduk, pepeng shoot. Dan ini saling jatuh nih bang. Oh ya? Menurut gue itu kayak nggak sehat aja nggak sih? Nggak sehat ya? Karena lu menyamaratakan semua orang gitu. Nggak semua orang itu sama. Lu pengen jadi pro player ya lu tujuannya berarti gue fokus turnamen nih. Ada yang orang cuman pengen ya menghibur orang, sekedar main happy. Ya dia buat jedak jeduk, FF. Cuman saling jatuhin nih bocah-bocah ini nih. Dan jadi udah nggak bisa kebendung lagi ya. Bener. Sama-sama saling gontok-gontokan juga ya. Dan gue udah speak up soal itu dan gue malah terlihat salah bang. Iya. Gue ini orangnya mengedukasi gitu kayak. Ya walaupun gue ya nggak kayak juara dunia segala macam atau kayak segala macam, enggak. Gue gimana ya? Gue mengedukasi gitu. Gue ngasih tahu kalau mending jangan kayak gitu. Mending saling ngebangun aja karena emang tujuan orang bermain game itu beda-beda gitu. Bener. Nggak bisa lo ejek kayak mungkin lalu cuman bisa bikin pepeng shoot jedak jeduk, nggak bisa jadi kata fokus turnamen atau menjadi pro player, nggak bisa gitu bener gue. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa gitu lah. Gue juga tadinya tuh sebenarnya agak-agak kurang juga ngeliatnya, tapi gara-gara kayak udah gue di pro player ini, gue cengin aja sekali. Dan ada yang komen kayak
lu udah dedikasi apa sih, sebesar apa sih di FF gitu bang. Dia bilang gitu bang, udah sebesar apa dedikasi lu buat FF gitu. Kalau lu ibarat kata udah berdedikasi tinggi, lu ibarat kata nama lu besar segala macam, baru lu bisa ngomong kayak gitu. Maksud gua, hah? apa harus kita punya nama yang besar dulu, kita punya achievement yang besar baru bisa ngomong kayak gitu. Kalau ini, kalau dia juga sempat ngomong kayak ya itu hak mereka lah. Ya udah, kalau emang itu hak mereka, dan ini juga hak gua dong buat mengedukasi. Betul. Kalau lu pada bisa ngomong, gua bisa ngomong juga dong. Iya. Terlepas lu mau dengerin apa enggak, ya udah itu urusan lu. Kecuali kalau gua maksa gitu, nah itu baru nggak boleh. Dan di sini gua nggak maksa, gua cuma ngasih tahu yang benar. Ya kalau syukur lu nerima ya bagus, kalau enggak ya udah gitu. Ya intinya mah kita ngomong sesuai kapasitas kita di ranah kita. Kalau di ranah kita soal kompetitif, ya udah pasti kita bahasnya ya lu mendingan kompetitif gitu. Buktiin kalau lu jago ya lu kompetitif. Iya gitu, tanpa jangan harus lu kayak misalkan di konten lu adalah konten kreator yang menghibur, tapi lu ngerasa lu paling jago. Benar. Gitu ya. Iya, jadi gua ngerasa kurang aja gitu. Selalu menyamaratakan semua orang gitu. Terus yang seringkali orang-orang yang konten kreator penghibur ini, entah itu jedak-jeduk atau pepengsut, lebih merasa pengen diakui ketimbang pro player bahkan ya. Nah itu kan yang jadinya resah juga sama pro player gitu ya kan. Di situ tuh mulai tuh ada sumbu-sumbu yang. Dan gue buat konten itu, dan itu banyak banget yang nyindir kayak lu nyindir sini ya nyindir. Gue nggak ada nyindir bang. Nggak ada nyindir, itu cuma ngomong opini. Cuma gitu ngomong. Gue nggak pernah nyindir siapapun, pro player siapapun, nggak pernah gue. Itu tujuan gue tuh mengedukasi kalian gitu. Ngasih tahu aja nih pendapat gue nih, kalau lu pengen ini ya gini. Iya gitu. Ada yang bilang, lu ngomong kayak gini karena lu ini ya nyindir si ini. Nah enggak gue. Gila, kenapa gitu? Why gitu? Kenapa kalau kita ngomong sesuatu harus seolah-olah kita lagi nyindir orang? Benar, gue tuh nggak nyindir orang, serius. Gue sama pro player ini nggak pernah ada masalah sama sekali. Gue juga pernah kemarin ngalamin. Sumpah, gara-gara gue bikin konten sama Vito. Bukan bikin konten sama Vito, gue nge-reaction kontennya Vito. Gue bilang gue suka nih player kayak model Vito gini, nggak kebanyakan geser-geser kamera, nggak kayak orang-orang yang yang apa yang look gitu ya, pakai DPI gede-gede. Gue udah sampai situ doang gitu. Gue nggak lagi nyindir siapa, rame. Nanggapnya gue nyindir si A, nyindir si B. Gitu. Benar bang. Padahal maksud gue cuma ngasih tahu gue lebih suka player yang kayak gini nih, yang kalem, kagak banyakan geser kamera, tapi kelihatan mainnya on bagus point gitu, on point gitu semuanya. Iya. Terus gue di ini ditantang, bang, lu ngomong kayak gitu soal nggak nge-scoop. Emang bisa bang kayak gitu? Lah, dikira gua kagak pernah pakai DPI juga kali. Gua bisa ngomong gua bisa ngomong kayak gitu ngasal gitu. Dan menurut gua gini bang ya, dari ibarat kata ini kan ibarat kata adu domba nih bang. Adu domba kan. Jadi gua juga kayak gitu ngerasa kayak gua kayaknya adu domba deh sama ini. Gua oke lah kalau pro player yang ibarat kata yang dia tuju itu open minded gitu. Nyantai kayak alah ini mah cuma bocah-bocah biasa. Gua tahu lu aja ibarat kata gitu bang. Kalau ibarat kata ini si pro player malah kebakar juga. Padahal tujuan gua nggak ke situ. Bener, dan kita nyebut nama dia aja kagak. Pikiran nama dia buat kita sebut juga kagak. Iya. Netizennya aja nih suka ngompor-ngomporin. Wah, gua itu sampai gua pengen itu ada debat depan muka bang, serius. Gua pengen ada debat. Ini ada debatnya di komen gitu. Gua anjir ini orang kayak lu harus punya nama besar dulu, harus punya dedikasi terbesar di FF. Menang ini menang itu segala macam baru lu bisa ngomong kayak gitu. Lu aja siapa gitu bang? Iya, dia juga yang ngomong kayak gitu siapa gitu kan? Lu juga penonton sekarang gitu kan? Wah anjir, gue bilang kayak panas aja gitu bang. Tapi ya udahlah ya, namanya netizen ya gitu. Cuma pengen ngadu domba doang. Terus dia ngerasa mungkin gue ngomong kayak gitu, dia punya idola sempat ngomong kayak gitu, dia ngerasa nih, oh ini kayaknya jadi idola gue. Padahal enggak. Santai. Mungkin gitu. Kebetulan aja gitu. Kebetulan aja. Iya. Jadi lebih ke arah mungkin pesannya buat teman-teman netizen gitu, apalagi yang pakai fake akun yang tadinya udah pasti nggak ada tuh ya kan. Iya. Akunnya profilnya nggak ada apalagi nyali gitu kan. lebih apa ya, lebih bijak aja lah bersosmed gitu ya. Iya benar. Karena itu juga bisa mantik apa ya, bisa bukan cuma mantik perkara tapi mantik drama gitu, mantik emosi juga gitu, orang juga jadi trigger juga gitu. Karena nggak semuanya pro player menurut gue open minded bang. Ada yang emang ngerasa kayak wah iya bener nih si bocil ini dia nyindir gue gitu. Anjir nih dia nyindir gue. Iya jadi gitu ya, nggak open minded gitu, jadinya ya itu tuh keruh ya nggak sih, perkara netizen doang gitu, yang ibarat kata lu nggak tahu dia siapa. Bener.
padahal sama pro player nih lu tahu lu sering main sering ketemu segala macam, perkara netizen jadinya renggang. Itu kalau udah kayak gitu yang menang siapa? Netizen yang menang. Netizen yang menang, kita berdua ya teradu domba gitu. Dan gue pokoknya sadar banget dari situ, gue udah mikir bang, berarti emang hal-hal yang mengedukasi, hal-hal yang baik itu kita malah terlihat salah. Terlihat kita tuh kayak sebagai impostor gitu bang. Impostor ya, padahal yang justru diharuskan bisa berperan juga malah sometimes nggak memainkan perannya. Benar, nggak memainkan perannya. Kayak misalkan tadi lu ngomong netizen kan banyak ngomong kayak gini, lu harus jadi sesuatu dulu lah, menghasilkan sesuatu, terus ngebanggain Indonesia atau misalkan punya nama. Iya banyak juara. Banyak achievement. Gitu. Nah, kalau misalkan ternyata yang ada di posisi itu yang banyak juara, yang banyak achievementnya aja, cuman diem aja, gitu ya. Nggak ngubah apa juga. Kita punya suara nih. Masa kita harus tunggu jadi banyak piala dulu, banyak. Benar. Jadi menurut gua nggak perlu lah. Ngomong aja. Ngomong aja coy gitu. Dan menurut gue emang apa ya? Gue sebagai orang yang apa ya? Ya gue aja sih emang bocil-bocil sih bang. Jadi emang susah. Enggak, emang belum masuk aja kali. Belum masuk aja ya. Tapi gue gue sadar dan gue percaya nih one day nih bocil-bocil ini kalau dengerin obrolan-obrolan kayak gini nanti bakal ngeh juga. Akhirnya kayak lu tahu apa yang harus lu lakuin gitu, dan apa yang nggak harus lu lakuin. Iya, dan akhirnya mereka ngeh kalau selama ini panutan mereka nggak memberikan apa-apa. Nggak memberikan apa-apa. Nggak memberikan edukasi, cuman hiburan semata aja gitu. Benar, juga cuman hiburan semata. Dan menurut gua ya next itu kayak lu ambil baiknya, buang buruknya gitu. Iya, dan gini ya, gua ngomong kayak tadi dengan gua ngomong ya akhirnya nanti mereka bakal sadar kalau panutan mereka cuman nggak ngasih edukasi, cuma ngasih hiburan, itu nggak salah. Karena cara orang berkarya tuh ada yang menghibur orang, ada yang edukasi, ya kan. Jadi lu nggak bisa dapetin itu semuanya di satu orang. Benar. Makanya lu harus nonton banyak orang juga gitu ya. Jangan cuma lu tonton satu orang nih. Misalkan lu dari yang satu orang konten kreator ini si A menghibur banget, menginspirasi gitu, tapi dia nggak ngasih lo edukasi, ya udah itu mungkin belum waktunya dia ngasih edukasi gitu. Belum. Atau belum waktunya juga dia pengen ngomong gitu kan. Dan maksud gua lu ketika ada orang yang ngasih hal-hal yang mengedukasi, jangan lu judge, jangan lu bilang sotoy lu. Ya lu dengerin aja dulu poinnya. Dan kalau misalkan lu nggak setuju, ya udah gitu. Nggak perlu lu ngetik, capek-capek ngetik effort gitu kan, woi bacot lu gini. Nggak perlu coy. Kalau lu nggak setuju, ya udah lu simpan aja. Apaan sih? Lu skip. Udah. Kelar. Nggak perlu lu effort ngechat segala macam. Aduh. Dan itu kurang banget sih. Kurang banget gitu. Gua kesel aja gitu bang. Gue juga kesel lagi karena gini. Gue nganggepnya gue kan di sini jatuhnya kayak Lama Bang Helaya kurang lebih sama gitu konten yang mengedukasi bocah gitu kan. Bocah ini biar ngelihat sisi sport tuh nggak selamanya pro playernya doang. Iya benar. Nah kadang mereka tuh mintanya gue yang ini gitu, bikin hal lain gitu, padahal hal lain yang mereka minta tuh udah ada di orang lain gitu. Iya. Ya udah lu tonton orang lain dulu, ya kan. Kalau lu kelar nonton orang lain baru nonton gue gitu. Iyalah benar. Lu sekarang ini banyak konten kreator sih bang, lu pengen mau nonton drama nih ada sendiri. Bener. Lu mau nonton edukasi nih ada. Jangan lu pengen, gue pengen sih ini buat drama gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, itu mah momen-momen tertentu doang ya. Momen tertentu doang, dan orang-orang yang bisa memanfaatkan momen yang bakal terlihat menang menurut gua. Iya. Momen ini apa nih lagi rame-rame? Buat Itu dia. Dia. Seru banget sih. Buat view gitu kan. FF kan haus akan drama dan emang kebetulan selalu ada aja peminatnya gitu. Iya, selalu ada aja peminatnya. Bahkan gue bisa bilang tinggi sih buat view kayak orang-orang bikin drama segala macam. Itu view-nya tinggi banget bang. View-nya tinggi. Ya, hal yang udah sih kayak apaan sih gitu. Iya, apaan sih? Ini kayaknya AdSense sudah menjamin dan depan mata nih AdSense sih kalau gue bikin drama gitu kan. Iya, sebenarnya gitu kan. Cuman kan kita nggak mau terlihat apa ya? Terlihat seperti impostor aja gitu bang. Kita cuma jadi diri kita sendiri aja. Kalau gue misalkan gue emang nggak suka kayak orang kayak bikin drama segala macam. Gue pengennya kayak open minded lah gitu. Gue pengen lu semua itu kebuka gitu pikirannya. Dan lu nggak bisa kayak bang apa nggak lu bikin drama aja gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Dan kalaupun gue bikin itu bukan diri gue sebenarnya gitu bang. Berarti kalau gue nanti suatu saat bikin kayak gitu, itu ada kepentingan gitu. Ada kepentingan. Jangan heran aja gitu. Bang, kalau dulu kayak gini
ya mikir aja coy. Orang berubah. Seiring waktu. Gila sih, seru banget ini ngomongin banyak hal sama Riza tuh emang kayak gini. Gue makanya suka bergaul sama Riza tuh karena Riza orang yang bisa diajak ngobrol ke segala arah gitu. Dan gue juga berharap nanti one day lu punya teman yang nonton nih bisa ngobrol ke banyak hal gitu. Jangan kalau ketemu ngobrolnya in game doang gitu. Ngobrolin kehidupan kayak ya kan ngobrolin. Jangan lu seharian. Ketemu ngobrolin orang, kan? Terus besok lu nggak datang ke tongkrongan, lu jadi topik utama. Iya, lu nongkrong nih, lu ngomongin orang nih. Yeah. Terus kalinya lu yang nggak nongkrong, lu yang diomongin. Iya, aduh, jangan gitu ya. Iya, jangan kayak gitu. Ya maksud gua ngomongin orang itu bagian dari nongkrong juga. Benar, karena kalau nggak ngomongin orang, nggak asik coy. Nggak asik, cuman gini ngomongin orang tuh yang emang fakta-fakta aja. Fakta-faktanya aja. Jangan yang misalkan nggak ada diada-adain. Aduh, gitu. iya janganlah kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nah, apalagi tuh? Udah maksud gue emang tongkrongan kalau nggak ada bahan gibahan itu emang kayak itu Bumbu aja ya? Bumbu itu. Iya. Sebenarnya bumbu sebenarnya. Bumbu pembuka topik gitu. Bener. Kemarin sini apa? Itu. Iya, seru. Oke nih, ini kan besok juga FWS nih ya. Cuman nanti pas konten ini udah di-upload mungkin udah kelar ya FWS. Ada yang mau sampaikan nih buat First Rider sama EVOS apapun hasilnya gitu? Kalau menurut gue ya dari play-ins buat First Rider lah ya. Gua percaya lah lu semua bakal lolos ke Grand Final karena menurut gue mereka punya gameplay yang objektif banget bang. Dan mereka gue lihat sejauh ini tuh apa ya bisa banget buat ngebaca zona ya, buat ngebaca zona segala macam itu maksud gue kuat banget. Dan menurut gue pas sudah di final ya lakukan yang terbaik lah buat EVOS, buat First Rider emang ya kita buktiin gitu kalau emang kita pulang itu bawa nama Indonesia. Ini kan gue cuman pendapat gue nih bang ya, mereka bawa pulang nama Indonesia itu dengan piala, dengan juara gitu. Itu yang gue pengen dan balikin lagi lah kejayaan FF Indo gitu. Dan gue yakin sama mereka EVOS dan FR mereka bisa. Mereka bisa. Buat bocil nih yang nonton yang masih sampai ini FF udah season berapa, FFML udah season 4 masih jadi penonton gitu. Iya. Dan masih pada ngeluh-ngeluh aduh di face gue bang, aduh gue nggak punya tim. Lo ada pesan gak nih buat si ngeluh ini? Dan gue pesan gue gini coy. Gue tahu lu semua punya mimpi lah gitu. Punya mimpi menjadi pro player tapi lu harus tahu limit lu lah gitu. Harus tahu limit lu. Kalau emang lu menurut lu wah kayaknya gue udah stop nih. Ya udah lu coba cari peluang lain aja gitu. Nggak kayak harus, lu misalnya. Bener, nggak harus jadi pro player coy. Nggak semua harus jadi pro player. Lu buat terjun di dunia e-sport jadi apapun bisa gitu. Sekarang udah bisa. Sekarang udah banyak susah. pintu nih. Udah banyak pintu FF nih. Iya, walaupun game nggak ada pintu. Walaupun game nggak ada pintu. Iya, dan buat kalian yang ngeluh-ngeluh device segala macam, ingat lu bisa tahu pro player semuanya itu berawal dari device kentang bos. Iya, ntar nih abis ini ada yang komen. Tapi kan bang itu dulu FF waktu belum berat gitu. Ya udah sekarang gini kalau FF sekarang berat lu nabung. Lu nabung coy. Karena jangan lu habisin buat top up via login. Top up via login yang ilegal lagi. Ntar akun lu kesuspend ngake-ngake. Lu aduh ini minus 5.000. Aduh, cok. Please lah gitu. Maksud gua lu semua emang harus punya. Karena ini ratusan ribu orang nggak mungkin semuanya jadi pro player. Benar, ini penting. Iya. Ini biar lu tahu ya. Ini gue yakin lu rugi banget kalau nggak simak bagian ini, poin ini. Mungkin untuk media-media bisa tolong diklip ya momen ini. Nih gue kasih tahu nih, yang main FF nih banyak banget di Play Store yang download berapa juta gitu kan. Iya. Kita anggap aja yang jadi pengen jadi pro player. Yang pengen jadi pro player nih semuanya dari 100.000 orang semuanya pengen jadi pro player. Iya. Kita tahu 100.000 orang tuh di Free Fire tuh kecil. Itu Free Fire tuh masih banyak lagi. Bukan cuma 100.000 tapi anggaplah 100.000. Panggung major itu cuma ada 18 tim. 18 tim kali 5 berapa tuh? Nggak nyampe 500 orang. Iya. Nggak nyampe 200 orang bahkan. Nggak nyampe. Ya kan jadi lu bisa bayangin tuh. Dari 100.000 orang yang berhasil lolos jadi pro player itu cuman sekian doang. Sekian persen nggak nyampe 5%. Nggak nyampe. Iya kan? Ya, dan itu harus sadar coy gitu. Makanya itu persaingan tuh seketat itu. Kalau lu ngeluh, ya lu ketinggalan sama orang yang nggak ngeluh dan ngejar untuk menjadi sebagian persen kecil ini. Iya benar. Dan menurut gua kalau emang lu punya potensi tanpa lu harus ngejual kayak bang gua tes gua dong gini nggak perlu coy. Sekarang udah banyak banget turnamen yang menurut gua bergengsi juga. Poin misalnya. Bisa dilirik sama ya coach lah gitu. Boleh juga nih, ini boleh juga. Nah itu dan
jalur yang kedua, lu jago dan lu kenal sama pro playernya nih. Iya, ini yang sering dibilang orang jalur orang dalam. Iya. Katanya. Gila, orang dalam. Menurut gue itu emang udah rezeki dia aja sih. Karena menurut gue orang dalam juga kalau menilai lu, kayaknya lu nggak jago, nggak bakal ditarik. Nggak bakal ditarik juga. Nggak bakal ditarik. Mau lu kenal sedekat apa juga lu lihat tuh, ya kan? Lu lihat kan, lu pasti pernah ngelihat abang-abang pro player panutan lu, terus dia punya temen ya kan, yang ngerasa banget temennya tuh deket banget sama si pro player ini, padahal pro playernya sampai saat ini juga nggak narik dia juga jadi pro player gitu. Karena dia ngerasa kayaknya enggak deh gitu. Enggak deh, dia kalau mau jadi pro player ya, kayaknya kayak kita cuman ya buat have fun, buat temenan aja. Kalau untuk kita setim buat tujuan kita di bawah manajemen, tujuan kita juara semua, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak gitu. Jadi banyak pertimbangan gitu ya. Karena banyak pertimbangan juga. Cuma menurut gue emang lebih enak aja prosesnya gitu kalau lu udah punya teman pro player banyak dan lu jago. Bener. Itu ya bisa gue bilang suatu keuntungan gitu. Benar-benar, dan balik lagi ya, ini tadi anggap aja itu cuman analogi singkatnya biar lu nggak pusing, tapi harusnya lu pusing sih kalau lu berbicara 100.000 orang, terus ternyata ini anggap 100.000 orang tuh yang pengen jadi pro player ya, 100.000 orang. Ya ampun, lu bersaing sama 50 orang aja kadang di ranked susah. Sulit. Ya kan, apalagi lu bersaing sama 100.000 orang nih yang pengen jadi pro player ya kan, yang sama-sama pengen jago, sama-sama ego kayak lu, sama-sama tengil juga kayak lu gitu kan. Terus sama-sama aimnya bagus gitu. Gimana tuh lu saingan sama 100.000 orang untuk terlihat gitu ke permukaan ya kan? Makanya jangan merasa puas diri gitu ya. Iyalah, jangan ngerasa puas diri coy, karena menurut gua saingan lu tuh benar-benar banyak banget gitu. Benar, dan banyak juga yang ngomong kayak, si A nggak pantas tuh di tim itu tuh. Ya udah lu buktiin aja. Buktiin lu gitu. Lu pas aja masih tusun-tusunan. Iya, tadi ada di live IG gua pastornya minta semangat ya. Pasturnya 5K emang. Pastur 5K. Aduh, datangnya telat-telatan. Masuk ke game tusun. Aduh, minta semangat lu. Minta semangat, darah rendah lu. Udahlah, itu sih intinya sih. Jadi buat adik-adik nih lebih tahu tahu limit yang kayak tadi Rizal bilang. Kalau emang mungkin di waktu-waktu tertentu lu kejar tapi lu nggak dapet, udah boleh lu pertimbangkan. Apakah lu harus tetap lu lanjut lu gas, apa lu coba lihat ke arah peluang lain. Benar. Misalkan di e-sport jadi manajer, atau misalkan di e-sport jadi coach gitu. Itu banyak lah, dan ini gue nyaranin juga ya, kalau misalkan emang lu ngerasa udah limit, ya nggak perlu lu harus ninggalin gamenya gitu bang. Lu main aja kayak cuman have fun, cuman memang lu nggak ada target apa gitu, karena lu tahu limit lu kayaknya gue udah nggak bisa buat ngejar di kompetitif, karena gue kayak sebatas have fun aja lah main gitu. Bukan berarti gue bilang lu udah mentok limit, udah lu nggak main-main lagi, nggak gitu. Udah lu pensi aja, nggak gitu ya? Nggak gitu, dia lu tetap aja mainin gamenya, karena gue yakin lu pasti ya suka sama gamenya gitu, suka Free Fire kan. Kalau suka sama gamenya main aja. Main aja gitu, berarti ya lu udah nggak ada target buat jadi pro player lagi. Ya, gitu. Lu kalau udah nggak ada target jangan berekspektasi. Karena biasanya yang membunuh kita, yang nyakitin kita tuh bukan kenyataan, tapi ekspektasi kita gitu ya. Iya benar. Kenyataan mah mau kayak gimana pun bentuknya itu kenyataan gitu, harus kita telan. Nah, ekspektasi kita nih yang bikin kayak kadang anjir, gue kayaknya udah jago dah, ternyata gue nggak ditarik jadi pro player. Jadi sakit hati, jadi baper gitu kan. Itu cuma penilaian doang coy. Kayaknya gue jago deh. itu emang diri lo sendiri gitu. Kalau orang lain bilang ya elah kurang gitu. Iya, kurang. Aduh, seru banget sih jatanya itu sih. Kayaknya kita nggak banyak sih yang bisa kita bahas ya. Mungkin di kesempatan selanjutnya lah. Oke lah, good luck lah buat lo ya sama si Ren. Ini apalagi besok mau UPOin ya kan. Semoga dapat hasil terbaik. Terus season depan juga mau dapat hasil terbaik. Semoga gitu kan. Dan satu lagi nih sebelum closing biar kentang, biar kita lanjut mungkin di kesempatan berikutnya. Apa tuh? Si Ren ada rencana nambah player kan? Ada. Hah? Ada. Gue bakal nambah 1 player dan tunggu aja lah gitu. Mungkin bulan depan lah. Bulan depan launch. Yeah. Oke, menarik gitu dia. Ada bakal kejutan dari Siren. Jadi kurang lebih pas FML. Sebelum FML. Ya. Karena FML kan katanya isunya di mana tuh? Di Agustus ya? Kalau nggak Juli, Agustus deh. Agustus kayaknya. Itu isu ya, cuman kita nggak tahu kebenarannya apa. Soalnya gini, kalau gue sih berkaca dari tahun lalu aja. Tahun lalu kan yang fall itu, yang IFFM-nya fall itu di startnya di Agustus kalau nggak salah. Dan berarti sekitarnya bulan-bulan Juli Agustus lah, ya nggak sih? Iya. Dan gue nggak bisa ngomong gini karena juga waktu itu Bang Ella bilang kalau seandainya kita mau narik gampang, ya lu berkaca dari tahun lalu gitu. Karena kurang lebih nantinya ke depannya turnamen Free Fire itu di tiap tahun bakal sama. Oke. Jadi itu spring sama fall udah ada agendanya jelas. Nah itu pokoknya tunggu aja kejutan dari
Siren sama Riza. Good luck pokoknya buat Riza. Oke, Ya sehat-sehat thank you. terus ya Thank you, buat lo sama teman-teman. Amin. Ini semoga ngobrol ini yang gua harus jadiin 2 part bakal bisa jadi apa ya? Sebuah wadah untuk kalian dapetin hal yang bisa kalian dapetin lah, entah itu insight, entah itu inspirasi atau ilmu gitu ya. Mudah-mudahan ya ada yang nyangkut lah. Ada yang nyangkut lah. Ada yang nyangkut lah gitu. Tek, udah. Ya. Tonton gitu sampai habis gitu biar watch time gua naik gitu kan, dan juga lu dapat sesuatu gitu, nggak cuman kayak gua capek-capek nih datang ke GH orang terus lu nontonnya singkat-singkat Benar, doang. padahal sebelumnya bang ngobrol sama sini dong, bang Gila. ngobrol sama sini, gila udah ngobrol nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Ini nih gua kesel nih sebenarnya. Benar. Tapi karena gue juga kebetulan suka ngobrol, ya udah gue jabanin. Bener. Dah, kita aja dah, kita closingnya aja dah, biar nggak makin lama. Thank you so much pokoknya buat yang udah nonton. Kalau kalian punya rekomendasi next harus ngobrol sama siapa lagi, jangan lupa komen di bawah. Nanti gue baca dan gue pertimbangkan apakah kita bisa lanjut ngobrol ke orang selanjutnya. Akhir kata gue Jispan, di sini ada siapa? Riza. Iya, Siren Riza bukan bos Riza ya. Pamit undur diri, see you guys in the next videos. Bye bye.